Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Novita Prawitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dengan nomor mahasiswa 231225078. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Pandabatur. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran guna untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Berikut video praktek pembelajaran yang saya buat. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Oke, Nindi, yuk. Siap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa min muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa yukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu. Tadi yang piket pada hari Selasa sudah cek semua? Sudah. Oke, demi kenyamanan untuk pembelajaran pada pagi hari ini, jadi Ibu akan mengecek kebersihan. Oke, Alfian, itu di bawahnya ada apa? Yamin? Ya, sudah bersih. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan kehadiran kalian ya pada pagi hari ini. Oke, Ibu akan mempresensi satu-satu. Oke, yang pertama Abiyu. Berangkat keterangannya apa ya? Oh, oke, yang kedua Adit. Ya, Ahmad Yovan. Alika. Almas. Alfia. Andika. Adan. Arjina. Azalia. Azril. Bramantio. Cantika. Dimas. Ersa. Faiz. Galang. Ihsan. Intan. Amanda. Mirza. Azam. Fahri. Farid. Nafiah. Najwa. Natania. Tindi. Salsa. Salsa nggak berangkat? Ya, kenapa ya? Oh, sakit ya. Oke, selanjutnya Safa. Safira. Yang terakhir Dufan. Oke, berarti yang tidak berangkat yaitu Abiyu dan yang kedua adalah Salsa. Ya, semoga untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa berangkat. Nah, sebelum itu kita materinya kita sampaikan terlebih dahulu untuk menumbuhkan motivasi atau menumbuhkan semangat belajar kalian. Kita akan ice breaking dulu, yaitu tepuk pagi, siang, dan malam seperti yang lalu. Oke, yuk. Sudah siap? Konsentrasi? Oke. Tepuk malam. Pagi, siang, pagi, siang, malam, belum ya.
masih ada yang belum konsentrasi. Oke, yuk diulang. Siang. Yang keras ya. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Oke. Pagi. Siang. Malam. Ya. Yuk, konsentrasi yuk. Sekali lagi ya. Yuk. Malam. Ya, yuk. Konsentrasi yuk. Ini belum konsentrasi berarti yuk. Oke. Malam. Pagi. Siang. Malam. Malam. Oke, udah ya. Oke, untuk ekspresi pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga nanti pembelajaran berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya. Oke, siapa yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Yuk, siapa? Struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Oke, Nindi ya. Apa, Nindi? Struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Iya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Oke, mau tanya lagi. Selanjutnya, untuk struktur teks berita itu ada berapa? 4. Oke, Alfian. Ada berapa, Alfian? 4. Ada 4. Sebutkan. Yang pertama. 1 judul berita, 2 teras berita, 3 isi berita, 4 ekor berita. Oke, yang pertama adalah judul berita. Yang kedua itu apa tadi? Teras atau kepala berita. Yang ketiga adalah isi berita atau tubuh berita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ekor berita. Oke, ya. Tuh berarti untuk strukturnya ada 4. Untuk selanjutnya yaitu tentang unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dalam teks berita itu ada berapa? Kan? Oke, Nafiah ya. Oke. Yang pertama apa, Nafiah? Pertama kalimat tunggal, kedua kalimat majemuk, 3 konjungsi kronologi, 4 konjungsi kausalitas, 5 kata ganti. Oke, berarti ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah apa tadi yang disebutkan Nafiah? Ya, kalimat tunggal. Ya, yang cowok. Yang kedua? Yang kedua, kalimat majemuk. Ayo yang keras jangan malu. Yang ketiga? Iya, konjungsi kausalitas. Yang keempat? Ya, konjungsi kronologi. Yang kelima? Ya, kata ganti. Ya, untuk kata ganti ya, untuk kata ganti yang dipakai itu kata ganti orang atau kata ganti petunjuk? Iya, menggunakan kata apa? Ini, itu, dan tersebut. Ya, oke. Selanjutnya, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa? Yuk, siapa yang tahu? Iya, Azza apa Azza? Iya, menulis teks berita. Jadi nanti kalian ibu suruh untuk berdiskusi untuk membuat sebuah teks berita yang sederhana dan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Oke, ada yang tanya? Tidak. Oke. Kita untuk saat ini kita akan memasuki materi yaitu tentang menulis teks berita. Nah, sebelum kita masuk ke materi menulis teks berita, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan
tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama itu adalah peserta didik mampu menulis teks berita secara sistematis sesuai dengan struktur teks berita yang tepat. Tadi sudah tahu strukturnya ada berapa, ya kan? Ya, ada 4, berarti nanti teks berita yang kalian buat itu juga terdapat 4 struktur itu. Yang kedua, itu peserta didik mampu menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Tadi kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada 5, ya kan? Nah, nanti ada kaidah kebahasaannya itu ya. Ada kalimat tunggal, yang kedua kalimat majmuk, yang ketiga konjungsi kronologi, yang keempat konjungsi kausalitas, dan yang terakhir adalah kata ganti. Oke, untuk selanjutnya untuk pemahaman bermaknanya yang pertama adalah nanti setelah mempelajari teks berita, kalian akan memahami menulis teks berita berdasarkan struktur teks berita. Yang kedua, melalui pembelajaran teks berita, peserta didik akan memahami menulis teks berita berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Oke, sebelum masuk ke materi, kita akan melihat 3 video. Nah, kalian lihat dengan seksama. Nanti akan ada pertanyaan untuk kalian. Oke, simak baik-baik ya videonya. Di stasiun Tugu, ini kenaannya nih Bani 4 mobil langsung di Bani, tidak boleh ikut di sini, itu padat sekali di sana, penumpangnya juga menumpuk. Stasiun Tugu ambrol lur, ini lampunya lur, gara-gara angin lur, lampunya ambrol ini lampunya ambrol. Kira-kira gede baru akibat. Jangan lupa subscribe ya. Oke, untuk video yang kedua. Seorang prajurit Batalion Infanteri Tridharma bernama Prakanu Fajar Vali tertembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Senin 29 Januari 2024. Prajurit tersebut tertembak dalam kontak senjata saat aparat bertugas mengamankan kantor Bupati Intan Jaya di Sugapa. Hal ini dibeberkan oleh Dandim Nabire Letkol Doni Firmansyah pada Senin 29 Januari 2024. Saat kejadian, Doni mengaku tengah menghadiri rapor Pemprov Papua Tengah di Nabire. Adapun Kapolres Intan Jaya AKBP Afrizal Asri mengungkapkan bahwa kontak tembak terjadi sekitar pukul 11.43 waktu Indonesia Timur. Kala itu,
anggota TNI dan Polri mengamankan kantor Bupati Intan Jaya saat pelaksanaan rapat Forkopimda dalam rangka pembahasan pergeseran patung Yesus dari Intan Jaya ke Kota Timika. Tiba-tiba, KKB menyerang dengan tembakan hingga Prakanur Fajar Fali mengalami luka tembak. Kemudian, prajurit tersebut dievakuasi ke Timika menggunakan helikopter. Kendati demikian, Kapolres mengungkapkan bahwa saat ini kondisi korban stabil. Sebelumnya, diberitakan KKB menyerang pos TNI di distrik Sugapa pada Jumat 19 Januari 2024. Akibat penyerangan itu, seorang anggota BRIMOB dilaporkan gugur. Oke, untuk video yang ketiga. Sahabat.com yang ingin berwisata ke kawasan Gunung Bromo dalam waktu dekat sebaiknya lebih berhati-hati. Soalnya, hujan deras yang mengguyur kawasan itu nyaris sepanjang hari pada Selasa 9 Januari 2024 membuat lautan Pasir Bromo banjir. Rekaman video kondisi banjir itu sempat viral di media sosial. Terlihat ada aliran air yang cukup deras dalam video tersebut. Banjir ini membuat beberapa kendaraan terjebak saat hendak melintasi aliran banjir seperti motor ganjil. Namun untungnya, kendaraan itu berhasil dievakuasi ke tepi oleh beberapa orang. Anggota Forum Sahabat Gunung Henry Kurniawan membenarkan adanya banjir tersebut. Menurutnya, suasana semacam itu lazim terjadi di kawasan lautan pasir hingga padang savana, mengingat posisinya sebagai titik terendah di area Gunung Bromo. Ketinggian banjir bisa mencapai sekitar 50 cm. Namun, banjir tersebut juga akan segera surut seiring meredanya hujan. Henry juga membenarkan kalau ada kendaraan yang terjebak banjir di kawasan tersebut. Hal senada diungkapkan oleh Ketua Tim Data Evaluasi Pelaporan Humas Balai Wisata Nasional Bromo Tengger Semeru atau BPTNPTS Hendra. Menurutnya, soal banjir kerap terjadi di kawasan lautan pasir ketika intensitas hujan cukup tinggi. Oke, selanjutnya, nah dari kalian sudah menyimak ketiga video tadi. Nah, selanjutnya, nih apa saja informasi yang terdapat dalam video tersebut? Ayo, apa saja? Yang video pertama, apa? Angin laut, ya. Terjadi di mana? Iya. Terjadi hujan dan angin yang terjadi di Jogja. Terutama di mana tadi? Iya, Stasiun Tugu. Kenapa tadi? Apanya yang ambruk? Kanopinya ya. Terus yang video yang kedua apa? Terjadi apa? Terjadi iya, baku tembak antara apa? KKB dan TNI dan mengakibatkan satu prajurit gugur yang meninggal. Oke, yang video ketiga, ya apa? Tentang banjir di mana? Iya, di wisata Gunung Bromo. Oke, ini ya. Untuk selanjutnya,
media cetak atau media daring atau media elektronik? Yuk, yang mana? Yang lebih menarik? Iya, yang lebih menarik itu yang elektronik atau digital, di mana kalian bisa mendengarkan, melihat, ya, tidak hanya membaca. Kalau media cetak kan hanya kalian bisa membaca. Nah, tadi untuk struktur apa saja yang membangun teks berita tadi? Tadi apa strukturnya? Ayo, tadi 4 tadi ya. Yang pertama, judul, kepala, tubuh atau isi, dan yang terakhir adalah ekor berita. Oke, selanjutnya nah, nanti untuk pada pembelajaran pagi hari ini, nanti kalian yang pertama akan Ibu suruh untuk mencari contoh-contoh teks berita yang ada di handphone kalian masing-masing, ya. Contoh-contoh berita terbaru lah, ya. Di tahun 2024 ini banyak sekali, ya, berita terbaru. Ya, untuk selanjutnya nanti kalian akan diskusi kelompok, ya. Ada 5 kelompok nanti untuk mendiskusikan. Nah, gambar apa yang kalian dapatkan di setiap kelompoknya, ya. Nanti masing-masing kelompok itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda gambar yang akan kalian dapatkan. Terus nanti kalian diskusikan. Setelah kalian diskusi, terus kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian di depan kelas. Oke, paham? Oke. Nah, sekarang kalian buka HP kalian, terus kalian cari di Google contoh teks berita, ya, contoh teks berita tahun 2024. Nanti banyak sekali ada di situ, ada kompas.com, detik.com, ya. Nah, tuh, yuk coba dicari. Nah, kalian baca apa yang kalian temukan. Apakah di situ sudah ada struktur yang tepat sesuai dengan tadi 4 struktur tadi, ya? Ada judul, teras, tubuh berita, dan yang terakhir adalah ekor berita. Yuk, yang tidak membawa boleh bergabung dengan temannya. Yuk, di atas nggak apa-apa, ya. Yuk. Nah, yuk dibuka mana yang akan kalian baca, ya. Belum gabung sama temannya. Ya, yuk baca. Nanti kalian akan menuliskan sebuah berita seperti contoh-contoh yang ada di dalam internet. Ada? Ayo dicari teks berita, ya. Baca, kalau sudah dapat dibaca, ya. Ya. Sudah selesai bacanya? Sudah? Selesai? Oke. Nah,
gambaran bagaimana cara membuat sebuah berita melihat dari contoh-contoh berita itu. Tapi sebelum kalian berdiskusi, Ibu akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah membuat teks berita. Nah, ini sudah ya. Sudah. Nah, ini ya. Ada berapa langkah untuk menulis teks berita? Yuk, Tio dibaca. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah menentukan peristiwa atau kejadian. Oke, yang kedua, Azam, apa Azam? Iya, yang kedua adalah teknik mengumpulkan informasinya. Yang ketiga, ya, mencatat hal-hal penting dari kalian sudah mengumpulkan informasi tadi. Terus yang keempat apa? Iya, membuat kerangka berita. Yang kelima, ya, menulis teras berita atau apa? Kepala berita. Oke, yang keenam, ya, menulis isi berita. Terus yang terakhir adalah ya, penyuntingan berita. Nanti misalnya ada kata yang tidak cocok untuk masuk ke dalam teks berita kalian, nah itu nanti dihilangkan. Terus ada penambahan kata, nah itu adalah menyunting ya. Oke, berarti ada 7 langkah untuk menulis apa? Ya, menulis teks berita. Ya, untuk selanjutnya, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Nanti ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Oke, sebelum kalian saya bagikan apa LKPD-nya, terlebih dahulu perwakilan kelompok untuk memilih gambar yang sudah Ibu sediakan ya. Nanti di dalamnya ada gambar. Nah, jadi kalian memilih mana. Yuk, salah satu ya. Yuk, kelompok 1 ngambil. Ya, diambil. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Yuk, nanti yang terakhir pilihannya berarti ya. Oke, yuk kelompok 4. Oke, yuk kelompok terakhir ya, ajar. Oke, ya dibuka. Kalian mendapatkan apa? Ayo, kelompok 1 dapat apa? Oh, angin puting beliung. Yang kedua, kelompok 2? Banjir. Oh, yang kelompok 3? Ya, banjir bandang itu ya. Oke, yang keempat? Oh, capek ya, nanti ya apa dia? Ya, kelompok terakhir? Oke, gunung meletus ya. Jadi nanti kelompok masing-masing kelompok itu berbeda-beda gambarnya. Nah, terus nanti kalian diskusikan, membuat pertanyaan dulu, mau apa? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? Misalnya siapa saja, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, di Bantul aja ya. Kita ada di Bantul. Oke, saya bagi LKPD-nya. Apa tadi? Oke. Terus nomor 2 coba tadi, Pak.
kalau kelompok 1 ya berarti kelompok 1, terus dituliskan nama kelompoknya. Oke, yuk. Ada yang menulis? Nah. Nama kalian. Ya, oke, untuk tadi kalian sudah membaca dan menuliskan identitas di LKPD kalian masing-masing, di kelompok kalian masing-masing. Nah, terlebih dahulu sebelum kalian diskusi, nah kita buat kesepakatan dulu. Nah, untuk diskusi kelompoknya mau berapa menit? 15 cukup? Ya, oke. Diskusi kelompok nanti kurang lebih 15 menit ya. Kalau udah 15 menit berarti sudah selesai. Terus setelah selesai nanti akan presentasi hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Oke. Setiap kelompok presentasinya berapa menit? Oke. 2 ya. Oke, setiap kelompok nanti 2 menit presentasi, membacakan hasilnya dan tanya jawab. Nah, berarti ada 5 kelompok, berarti ada 10 menit untuk presentasi. Gunakan presentasi nanti waktu presentasi dengan baik ya, semuanya maju. Nanti siapa yang membuka, terus membacakan hasilnya dan terakhir adalah tanya jawab. Oke, itu ya. Iya. Diskusi akan dimulai dari sekarang. Berarti waktunya nanti sampai jam 9 ya. Oke, jam 9 sudah selesai, tinggal nanti presentasi. Oke, dimulai dari sekarang. Apa? Cabai ya. Nah, sekarang kan harga cabai apa? Mahal, naik ya kan. Nah, kalian bisa mendeskripsikannya seperti itu ya. Di mana? Nah, ini kan cabai apa? Cabai yang pasti ya. Nah, judulnya apa? Judulnya udah harga cabai. Oh, harga cabai yang meroket. Oke, cara beritanya iya. Berarti nanti tinggal tubuh dan ekor beritanya seperti apa ya. Oke. Terus ini apa saja yang ada di sini? Nah, nanti disebutkan ada apa ini bis, terus apa lagi ya? Ada mobil pemadam, Ya, kapal. terus, ya. Itu ya. Perahu. Kapal apa? Ya, sampai mana? Judulnya sudah? Gambarnya kemana? Ya, ini. Nah, berarti banjir. Iya. Akibat apa itu judulnya? Banjir bandang yang padam. Oke, berarti udah masuk ke teras ya, teras berita. Terus nanti dibikinkan tubuh beritanya mau apa? Dilihat dari nih gambarnya ada apa saja di sini. Nah, mengakibatkan apa saja ya? Oke? Ya. Nah, nanti kalian perhatikan apa Gunung Merapi terjadi di mana. Judulnya udah ketemu? Udah ya, berarti tinggal teras berita, terus tubuh ekor berita ya. Oke, judulnya sudah ditentukan? Sudah. Apa? Zakat banyak begitu. Oh ya, oke. Terasnya ya. Waktu diskusinya sudah habis, sudah menunjukkan pukul 9. Nah, oke. Dah ya? Dah ya. Oke, sekarang berarti waktunya untuk presentasi atau maju untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Sebelumnya nanti ada perwakilan dari kelompok kalian untuk mengambil undian. Nanti urutan keberapa kalian majunya. Oke, yuk. Undian yuk. Almas. Yang pertama Tio, kelompok Ya, Tio. iya. Oke, kelompok 3 berarti yang kedua. Oke, kelompoknya Faiz. Oke, persiapan untuk kelompok 1 maju ya. Apa? Undian pertama kelompok 3. Yuk, yuk segera. Yuk, menghemat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami
mampu menyerap air dengan jumlah besar. Kemudian adanya pembukaan hutan atau eksplorasi lahan yang tidak terkontrol, yang membuat tanah tidak bisa menahan air dengan baik. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti nggak ada pertanyaan? Ya. Nggak ada. Ya, oke. Udah, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Udah. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya, nomor urut 2 segera untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok boleh mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Judul akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir kota Jakarta. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai dan sungai yang menjadi penyebab banjir, yaitu sekarang dan tindakan manusia. Maka dari itu perlu diadakan upaya untuk mencegah banjir. Contohnya tidak membuang sampah ke sungai, tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai atau daerah pemisahan air, dan tidak menggunduli hutan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Oke. Saya Windy dari kelompok 1 ingin bertanya di mana peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa ini terjadi di Jakarta. Oke, udah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul harga cabai meroket, harga pangan pokok strategis pada bulan Juli bulan tahun 2021 cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang naik harga daripada minggu sebelumnya. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik, di sini apakah ada yang akan bertanya? Saya Adrian dari Belakangnya berapa harga cabai Semarang per kilo? 80.000 per kilo. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, ya, ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan presentasi sudah selesai, berarti pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya Ibu akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Ya. Oke. Untuk selanjutnya, apakah kalian sudah bisa untuk menulis sebuah teks berita yang benar? Sudah ya, dengan diskusi pada pagi hari ini kalian sudah mendapatkan satu hasil dari pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang menulis teks berita. Oke, jadi bisa Ibu simpulkan pada pembelajaran pagi hari ini kalian semua sudah bisa membuat teks berita dengan sederhana sesuai dengan struktur dan kaidah kebaca.
pembelajaran. Nanti akan Ibu share itu di grup kelas 7D, oke? Dibuka HP-nya. Akan saya share satu link dulu, yaitu tentang evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sudah masuk? Ya. Ya. Berarti ini 30 anak sudah semua, oke? Oke, selanjutnya link kedua, kalian akan Ibu suruh untuk menuliskan refleksi pada pembelajaran pagi hari ini. Akan saya kirim ke grup juga. Oke. Sudah saya kirim, yuk dibuka linknya. Terus kalian kerjakan. Ya, itu. Dijawab sesuai dengan nanti kalian. Apakah kalian sudah paham tentang materi pada pagi hari ini? Nah, ini dituliskan. Yuk, ada 5 pertanyaan di situ. Yuk, coba dilihat. Oke. Yuk, nah, ini ya, evaluasi pembelajaran. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum